Detik akhir kasus Subang, tak butuh pengakuan, HP anak Mimin istri muda Yosef di cross-check dengan BAP, inilah hasilnya. Mendekati detik-detik deadline batas akhir pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, saat ini tim penyidik kepolisian sudah tidak lagi mencari pengakuan saksi tapi menjurus ke pencarian alat bukti. Jelasnya, meski saksi yang dicurigai mengaku melakukannya tapi alat bukti tidak mengarah ke sana maka dia tidak akan dijadikan tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebaliknya meskipun saksi mengelak misalnya dengan tegas mengatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan mengatakan, saya tidak melakukan ini itu, tapi kalau fakta-fakta menunjukkan bahwa ada alat bukti yang mengarah ke dirinya, dia akan dijadikan sebagai tersangka. Hal itu terungkap dalam video analisa Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, Jejak Rekaman BTS Kedua Putra Bu Mimin Tak Bisa Dibohongi, diunggah tanggal 30 November tahun 2021. Menurut Anjas di Thailand, dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada 3 kategori calon tersangka yang terlibat. Pertama adalah pelaku, kedua adalah otak atau dalang, dan ketiga adalah orang yang membantu. Mimin istri muda Yosef Subang bersama kedua anaknya yakni Arigi dan Abi serta 2 teman anaknya, 2 hari lalu dipanggil penyidik Polda Jabar untuk diperiksa lagi di Polres Subang terkait pembunuh ibu dan anak di Subang. Ada apa? Apakah ada indikasi Arigi dan Abi termasuk ke salah satu kategori yang disebutkan Anjas di Thailand? Meski Anjas di Thailand tidak secara eksplisit mengatakannya, namun atas dasar analisanya ia meyakini jika pemanggilan kembali kedua anak Mimin yaitu Arigi dan Abi untuk yang keempat kalinya terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah dalam upaya mencari alat bukti. Kalau sebenarnya pemeriksaan terdahulu itu sudah clear, menurut aku tidak dibutuhkan lagi sampai 4 kali. Menurut aku, sampai 4 kali itu memang ada sesuatu hal yang harus dilakukan klarifikasi lagi dan lagi, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand menuturkan, hasil cek fakta dari sejumlah media massa pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam di mana pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi, Arigi anak pertama Mimin mengaku tidak ada di rumah tapi tidur di tempat kerjanya. Pengakuan itu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Arigi bahwa memang sudah menjadi kebiasaan Arigi sering tinggal atau tidur di konter handphone, HP, tempat dia bekerja. Nah ini menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa ada salah satu teman dia yang diminta juga keterangannya apakah benar nih saat itu dia, Arigi, tidur di kantor atau tidak, ujar Anjas di Thailand. Tapi kenapa kalau memang sudah meyakinkan Arigi malam itu tidur di konter tempat kerja sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali? Analisa Anjas di Thailand mengatakan mungkin ada temuan dari tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang lainnya yang berhubungan dengan data-data yang sifatnya berasal dari BTS dari telepon selular. Ada yang tidak sesuai. Menurut Anjas di Thailand, HP milik Arigi pasti diperiksa, dicek, dicocokkan dengan pengakuannya dalam sejumlah wawancaranya di media massa yang menyebutkan bahwa Arigi itu main HP, tidur, dan juga main game. Nah dari keterangannya, Arigi tersebut pada saat di BAP itu dicocokkan dengan data-data di HP Arigi sendiri. Adakah data yang tidak sesuai dengan BAP-nya dia, atau apakah sama semuanya sesuai, ujar Anjas di Thailand. Anjas di Thailand meyakini jika Arigi sampai 4 kali diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kemungkinan besar ada beberapa hal yang miss, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Namun, ketidaksesuaian itu bukan jaminan bahwa Arigi terlibat atau tidak. Mungkin saja Arigi lupa secara detailnya atau ada juga sesuatu hal yang disembunyikan. Ada kemungkinan seperti itu atau takutnya dia menjadi framing orang-orang tertentu karena ya mungkin ada faktor psikologi tertentu. Tapi yang jelas ucapan itu, framing, tidak bisa dijadikan 100% fakta. Mentang-mentang ada yang bilang oh dia terlibat pasti langsung ditangkap kan enggak. Ada cross-checknya dulu dari tim penyidik ada pembuktiannya seperti apa, tutur Anjas. Secara khusus Anjas di Thailand menganalisa mungkin ada beberapa hal yang dinilainya cukup bertentangan sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali. Misalnya, ujar Anjas, Arigi pada saat di BAP mengatakan bahwa dia main game Mobile Legends sampai jam 3 pagi. Tapi pada saat dicek HP-nya ternyata main Mobile Legends-nya cuma sampai jam 1 pagi, cuma setengah jam saja atau terputus-putus. Kok ini gak match ya dengan BAP-nya? Ada apa ini apa yang ditutupi misalkan seperti itu? Karena ini sudah 4 kali diperiksa. Kalau semuanya sudah clear menurut aku sekali 2 kali sudah cukup ya, ujar Anjas di Thailand. Itulah sebabnya, kata Anjas di Thailand, Arigi membawa temannya, dalam pemeriksaan untuk mengkonfirmasi bahwa malam itu saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi, ia ada bersama dia. Tapi, tegas Anjas, keterangan temannya itu tidak bisa diambil 100% harus di-cross-check dengan data-data misalnya CCTV atau HP, bisa dicek koordinatnya pada saat malam itu, jam itu mereka ada di mana.
Anjas di Thailand mengatakan, jika ada saksi bilang bahwa saya jam 2 atau jam 3 pagi main HP, lagi main TikTok atau lagi main Mobile Legend, semua itu bisa dicek. Beneran gak nih HP-nya lagi aktif dipakai main game atau tidak? Tapi kalau seandainya dia mengklaim bahwa oh saya jam 3 pagi lagi main Mobile Legend tapi pada saat dicek data-datanya di HP tersebut kok nggak aktif ya? Atau aktif cuma sekali dua kali, cuma bertahan 5 menit ini kenapa ini? Itu juga bisa menjadi pertanyaan. Itu bisa menjadi guiden atau petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi, ungkap Anjas di Thailand. Nah, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.